Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Juzwandi dengan NIM 2020-0812 dari kelas 4 A1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Database Management System atau DBMS. Apa sih DBMS itu? DBMS merupakan perangkat lunak sistem yang memungkinkan para penggunanya untuk membuat, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. DBMS juga dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakainya yang memiliki kebutuhan akses berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya fitur pada DBMS yang pertama yaitu keamanan. DBMS ini menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang lain. Yang kedua ada independensi, menjamin antara data dan program, yang artinya data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya. Jadi strukturnya itu dirancang berdasarkan kebutuhan informasi dari masing-masing pengguna. Lalu yang ketiga ada kongruensi atau data sharing. Data ini dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna yang telah diizinkan. Lalu yang keempat ada integritas, itu mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Yang kelima ada pemulihan. DBMS ini menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya error atau gangguan. Lalu yang keenam ada kamus atau katalog. DBMS juga menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dari file-file yang terkandung dalam basis data. Dan yang terakhir ada perangkat produktivitas, di mana menyediakan sejumlah perangkat yang produktivitas sehingga memudahkan para penggunanya. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan di DBMS. Di sebelah kiri ada keunggulan dan di sebelah kanan ada kelemahan. Yang pertama, keunggulan dari DBMS yaitu mengurangi duplikasi data. Yang selanjutnya, menjaga konsistensi dan integritas data. Lalu DBMS juga memiliki keunggulan meningkatkan keamanan data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data, dan meningkatkan layanan backup dan recovery data. Lalu kelemahan dari DBMS yang pertama yaitu memerlukan kapasitas penyimpanan dalam jumlah besar, baik eksternal maupun internal, agar dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Dan selanjutnya, kebutuhan akan sumber daya atau resource yang tinggi, serta pengkonversian dari sistem lama. Lalu, adanya peningkatan biaya untuk keperluan biaya pemeliharaan perangkat dan pengoperasian sistem. Dan kelemahannya yaitu keandalan yang kurang kuat atau rentan terhadap kerusakan jika salah satu komponen mengalami gangguan. Macam-macam DBMS. Yang pertama yaitu MySQL, merupakan perangkat lunak DBMS yang multi-thread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instansi di seluruh dunia. MySQL ini dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia, yaitu MySQL API, di mana yang memegang penuh hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Nah, kelebihan dari MySQL ini yang pertama yaitu bebas, lalu stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrogramannya, security yang baik, mendukung transaksi, serta perkembangan software yang cukup cepat. Lalu, macam DBMS yang kedua yaitu Oracle. Oracle ini Relational Database Management System untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Oracle juga menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya dalam mengolah data tersebut. Kemudian sistem ini telah banyak digunakan oleh perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan dalam negeri contohnya seperti PLN, Pertamina, Telkom Indonesia. Lalu yang ketiga ada Firebird. Data ini bersifat open source dan menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. Kelebihan dari Firebird ini yang pertama open source yang fleksibel, proses instalasi yang mudah, memiliki komunitas yang besar dan aktif, minimum maintenance, dan mendukung banyak platform seperti Windows dan Linux. Yang keempat ada Microsoft SQL Server 2000. Perangkat lunak ini
didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Kemampuannya dalam manajemen data dan kemudahan pengoperasiannya membuat server ini menjadi pilihan para database administrator. Dan yang terakhir ada VisualFox Pro 6.0, dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan produk desktop dan klien atau server lainnya, serta juga dapat membangun aplikasi berbasis web. Nah, dengan kata lain, VisualFox Pro ini menyediakan alat band, pemrograman, dan database untuk mengembangkan perangkat lunak yang memenuhi tuntutan zaman. Contohnya komponen dari DBMS. Komponen yang pertama yaitu perangkat keras. DBMS ini membutuhkan perangkat keras untuk bisa berfungsi dengan baik. Perangkat keras dapat berupa personal komputer atau PC yang stand maupun terkoneksi dalam suatu jaringan. Lalu yang kedua ada perangkat lunak. Komponen perangkat lunak ini sendiri terdiri dari perangkat lunak DBMS itu sendiri, bersama dengan sistem operasi yang digunakan dan juga perangkat lunak segmen yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga ada data. Data ini merupakan komponen yang paling penting dalam suatu DBMS. Basis data terdiri dari data-data operasional dan metadata. Struktur basis data biasa dinamakan sebagai skema. Data di dalam basis data mempunyai sifat terpadu atau integrate, yang berarti berkas-berkas data yang ada pada basis data ini saling terkait satu sama lain. Sifat yang kedua yaitu berbagi atau share, yang berarti data dapat diakses dan digunakan oleh sejumlah pengguna yang telah diizinkan. Dan selanjutnya ada prosedur. Prosedur ini menghubungkan berbagai perintah dan aturan-aturan yang akan menentukan rancangan dan penggunaan dari basis data. Dan yang terakhir ada pengguna. Pengguna akan berinteraksi dengan mesin atau software dan hardware melalui berbagai prosedur dan aturan-aturan formal yang berlaku. Pengguna ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu data administrator atau DA. Data administrator ini akan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya data dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya fisik dari sistem data. Nah, dalam mengelola sumber daya data ini, apa aja sih? Yang pertama itu pemeliharaan dan peremajaan suatu standarisasi formal yang berlaku, lalu ada perencanaan basis data, dan pemeliharaan dan peremajaan suatu standarisasi formal yang berlaku. Lalu, macam-macam tanggung jawab dalam mengelola sumber daya fisik dari sistem basis data, yaitu yang pertama sebagai media penghubung antara atau perantara dengan user. Yang kedua, memiliki otoritas pengecekan dan menjalankan prosedur validasi. Lalu selanjutnya, mengontrol performasi data dan berhak memberikan tanggapan atas usulan-usulan dan perubahan atas peremajaan data. Lalu, bertanggung jawab terhadap seluruh informasi yang berada di dalam database, juga bertanggung jawab terhadap strategi backup dan peremajaan data. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap strategi pengaksesan data dan mengorganisasikan file di dalam media penyimpanan. Lalu yang macam pengguna yang kedua yaitu database designer. Dalam database designer ini merupakan suatu proyek basis data yang besar dan kompleks. Jadi kita bisa membagi database designer menjadi dua, yaitu yang pertama logical database designer, di mana bertugas mengidentifikasi data seperti entitas, atribut, kardinalitas, relasi dari data tersebut, dan bagaimana data tersebut disimpan di dalam media penyimpanan sekunder. Lalu yang kedua ada physical database designer. Physical database designer ini bertugas melakukan mapping terhadap model data logikal ke dalam sekumpulan tabel atau relasi yang terintegrasi, merancang dan menentukan standarisasi keamanan data. Lalu ada programmer. Setelah basis data sudah diimplementasikan, maka programmer akan membuat berbagai fungsi dalam sistem komputer. Lalu klasifikasi pengguna yang terakhir yaitu end user. Nah, end user ini terdiri menjadi dua, yaitu naive user atau user umum dan sophisticated user atau user mahir, di mana user umum ini mereka yang dapat mengenali DBMS. Penggunanya tersebut mengakses
basis data dengan menginput atau memasukkan perintah-perintah sederhana dari sistem ini. Lalu untuk user mahir, pengguna yang sudah dapat menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL untuk menampilkan atau membuat operasi-operasi yang diinginkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.